Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait selang kemonotonan kurva. Masih dalam turunan fungsi trigonometri. Selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri. Fungsi fx dikatakan monoton naik pada interval 1. Nah, seperti ini syaratnya. Jika x1-nya kurang dari x2, maka fungsi x1 kurang dari fungsi x2. Nah, kalau digambarkan pada grafik, ini adalah untuk daerahnya intervalnya 1. Nah, maka fungsinya itu dia kurva yang naik ya. Nah, seperti ini gambarnya fungsi fx monoton naik pada selang 1 atau pada interval 1 seperti ini. Untuk setiap di sini ada untuk setiap x1 x2-nya adalah anggota dari interval 1 ya. Kemudian fungsi fx dikatakan monoton turun pada interval 1 jika untuk x1 kurang dari x2, maka fungsi x1-nya lebih dari fungsi x2. Nah, ini daerah interval 1, lalu fungsinya adalah kebalikan dari fungsi naik tadi atau monoton naik. Nah, fungsi f monoton turun pada selang 1. Oke, dengan turunan pertama fungsi fx akan diketahui apakah fungsi fx naik atau turun di interval a sampai b. Jadi yang a, fungsi turunan pertama x-nya lebih dari 0, maka fungsi dikatakan monoton naik. Kemudian yang b, jika turunan pertama fungsi fx kurang dari 0, maka fungsi dikatakan monoton turun. Sedangkan yang c, jika turunan pertama fungsi fx sama dengan 0, maka fungsi tidak naik dan tidak turun. Jadi pada titik stasioner, fungsi fx tidak naik dan tidak turun. Ya, seperti ini 3 kondisi. Apabila turunan pertama fungsi fx lebih dari 0, maka dikatakan monoton naik. Kemudian apabila turunan pertama fungsi fx-nya kurang dari 0, maka monoton turun. Kemudian apabila turunan pertama fungsi fx sama dengan 0, maka fungsinya tidak naik dan tidak turun. Oke, contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 8 sinus 2x ditambah pi. Untuk intervalnya x-nya terletak di antara 0 sampai pi. Tentukan yang a, titik stasioner fungsi fx, yang b, interval fungsi naik dari fx. Maka kita tentukan dulu titik stasionernya. Nah, jadi untuk titik stasioner itu dicapai apabila fungsi turunan fungsi pertama fx-nya adalah 0. Jadi kita turunkan fx sama dengan negatif 8 sinus 2x dikurang, saya ulang, fx sama dengan negatif 8 sinus 2x ditambah pi diturunkan menjadi negatif 8 kosinus 2x tambah pi. Lalu kita turunkan sudutnya, 2x tambah pi ini turunannya adalah 2. Nah, sehingga 2 dikali negatif 8 adalah negatif 16 kali kosinus 2x tambah pi. Nah, jadi turunan pertama fx sama dengan negatif 8 sinus 2x tambah pi adalah negatif 16 kosinus 2x tambah pi.
Lalu kita samakan dengan 0 karena titik stasioner yang dicari. Negatif 16 kosinus 2x tambah pi sama dengan 0 menjadi kosinus 2x tambah pi sama dengan 0. Nah, lalu kita gunakan sifat atau bentuk kosinus pada persamaan trigonometri. Kalau cos yang bernilai 0 itu adalah 90 derajat atau pi per 2, sehingga kosinus 2x tambah pi sama dengan cos pi per 2. Nah, yang kita cari adalah menentukan nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Jadi yang pertama itu ada kosinus 2x tambah pi sama dengan kosinus pi per 2. Berarti karena kiri kanan sudah kosinus ya, maka kita cukup ambil sudutnya 2x ditambah pi sama dengan pi per 2 ditambah n dikali 2pi. Nah, ini adalah bentuk persamaan trigonometri yang pertama untuk kosinus. Sehingga 2x sama dengan pi per 2 dikurang pi. Pi ini yang kiri pindah ke kanan. 2x sama dengan pi per 2 dikurang pi ditambah n kali 2pi. Lalu 2x sama dengan min pi per 2 ditambah n kali 2pi. X-nya adalah min pi per 4 ditambah n kali pi. Lalu kita substitusikan bilangan asli ya. N-nya adalah bilangan asli. Untuk n yang positif dulu, bilangan yang positif, bilangan bulat positif. Untuk n sama dengan 0, x-nya sama dengan min pi per 4. Berarti ini tidak termasuk dalam intervalnya. Kemudian untuk n sama dengan 1, x-nya adalah min pi per 4 tambah pi. Berarti min pi per 4 ditambah 4pi per 4 ya, sama dengan 3pi per 4. Masih masuk dalam interval. Nah, kalau negatif nampaknya tidak termasuk, serta kalau n-nya diganti 2 akan di luar himpunan penyelesaiannya. Nah, sehingga kita gunakan yang bentuk kedua dari persamaan trigonometri kosinus. 2x ditambah pi sama dengan negatif pi per 2 ditambah n kali 2pi. Nah, kalau tadi yang pertama adalah positif, sekarang ini adalah negatif. Nah, jadi 2x sama dengan min pi per 2 dikurang pi ditambah n kali 2pi. 2x sama dengan min 3pi per 2 ditambah n kali 2pi. X-nya sama dengan negatif 3pi per 4 ditambah n kali pi. Sama ya, caranya kita substitusikan bilangan bulat positif atau negatif untuk mengujinya. Jadi kalau untuk n sama dengan 0, x-nya adalah min 3 per 4pi ditambah 0 sama dengan min 3 per 4pi. Ini tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kemudian untuk n sama dengan 1, x-nya sama dengan negatif 3 per 4pi ditambah pi, yaitu min pi per 4. Nah, ini masih termasuk. Nah, jadi diperoleh titik stasioner x-nya adalah 3pi per 4 dan x sama dengan pi per 4. Nah, ini adalah menentukan himpunan penyelesaian menggunakan persamaan trigonometri bentuk kosinus. Oke. Yang A itu tadi jawabannya, diperoleh titik stasioner x-nya sama dengan 3pi per 4 dan x sama dengan pi per 4. Nah, lalu kita buat garis bilangan seperti ini ya. Buat garis bilangan, maka tadi titiknya pi per 4 serta 3pi per 4. Nah, maka kita gunakan titik uji. Untuk di daerah pi per 4 ke kiri, kita ambil titik ujinya adalah 0. Masukkan ke turunan pertama fx-nya. Uji x sama dengan 0, maka turunan pertama f0 sama dengan negatif 16 kosinus
2 kali 0 tambah pi, sama dengan negatif 16 kali cos pi, sama dengan negatif 16 kali negatif 1, sama dengan 16. Nah, artinya ini adalah daerah positif. Lalu kita uji juga untuk daerah di antara pi per 4 dan 3pi per 4, ambil pi per 2, maka turunan pertama F pi per 2 sama dengan negatif 16 kali kosinus 2 kali pi per 2 tambah pi. Negatif 16 kosinus 2pi sama dengan negatif 16 kali 1, yaitu negatif 16. Nah, berarti ini daerah negatif. Nah, gitu. Otomatis di kanan itu juga daerah positif, karena dia selang-seling gitu ya. Positif, lalu negatif, lalu positif lagi. Nah, ini kalau diuji juga untuk X sama dengan Pi, turunan pertama F-Pi-nya sama dengan negatif 16 kosinus 2Pi ditambah Pi sama dengan negatif 16 kosinus 3Pi. Sama dengan negatif 16 kali negatif 1 adalah positif 16. Nah, jadi untuk fungsi fx naik itu pada interval yang positif ya, berarti dari 0 hingga pi per 4 dan 3pi per 4 sampai pi. Nah, gini. Kalau dia negatif artinya dia adalah turunnya. Baik, demikian para santri sekalian. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.